Bab 168. Likan petir. Kelompok serigala sedang bergerak bergegas masuk seperti air pasang. Situasi berubah menjadi yang terburuk dan dua pemimpin klan dan ekspresi para tetua mereka berubah. Meskipun kedua klan berhasil menahan gelombang serigala itu melalui pertempuran yang berbahaya dan merupakan kemenangan besar. Sekarang ada gelombang baru yang kuat dari serigala, mereka tidak punya cara tersisa untuk melawannya. Sekaligus kedua klan secara tidak sadar berhenti bertarung. Laporan itu mengatakan ada 3 serigala mahkota guntur, kan? Seorang tetua klan berteriak panik. Tidak, serigala mahkota guntur ini memiliki banyak luka, dan ukuran paket serigala juga tidak terlalu besar. Gu Yuebo memaksa dirinya tetap tenang dan menganalisis. Jangan bilang ini serigala mahkota guntur yang menyerang desa Xiong. Seorang tetua klan menepuk dahinya saat berteriak. Ini sangat mungkin, dan kemungkinan besar benar. Tetua klan sangat serius seperti yang dikatakan, fakta bahwa mereka muncul di sini, bukankah itu berarti klan Xiong sudah? Desa Xiong sialan itu, bagaimana mereka bisa begitu tidak berguna? Bahkan tidak mampu menahan serangan gelombang serigala. Seseorang marah. Tapi ada yang optimis. Kaki depan serigala guntur mahkota ini terluka, otot-ototnya semua layu. Mendengar teriakan itu mereka mengamati dan mendapatkan kembali semangat yang hilang. Itu benar. Kaki belakang serigala mahkota guntur ini kembang dan kaki depannya lebih kecil dengan otot menyusut. Ini menyebabkannya hanya menggunakan kaki belakang saat berlari melompat ke depan seperti kanguru. Tunggu, ini sepertinya bukan serigala mahkota guntur. Pemimpin klan Bai tiba-tiba memikirkan sesuatu, menggigil. Likan petir. Fang Yuan sudah punya jawaban. 5 harimau 1 lamasu, 3 anjing 1 molosus, 10 serigala 1 likan. Likan juga merupakan jenis serigala, tetapi itu jauh lebih pintar daripada serigala berkali-kali dan biasanya lebih ahli strategi dari serigala. Likan petir di depan mereka tampak seperti serigala mahkota guntur dalam penampilan, dengan demikian kebingungan master pengintaian sangat umum. Tapi itu benar-benar raja binatang buas segudang dan memiliki kecerdasan tidak kurang dari seorang laki-laki dewasa. Likan petir ini, meskipun lebih rendah dari serigala mahkota guntur biasa dalam hal kekuatan fisik, memiliki kecerdasan manusia dan jauh lebih berbahaya daripada serigala mahkota guntur. Dengan sepasukan besar serigala petir untuk memerintah, tidak heran kalau klan Xiong dibasmi oleh mereka. Pergi. Fang Yuan merentangkan sayapnya dan terbang ke langit. Para tetua ini di sini telah mengalami pertempuran panjang dan kekuatan pertempuran mereka sangat terkikis. Mereka tidak bisa berurusan dengan paket serigala, dan yang lebih penting, keraguan mereka terhadap satu sama lain membuat kedua pihak sulit untuk bekerja sama. Fang Yuan berbalik dan pergi, raja binatang buas segudang itu bukan lelucon. Meskipun masih ada 2 cacing guliar yang terbang di sekitar, dia tidak peduli. Dia harus segera pergi untuk nanti dan dia mungkin tidak punya kesempatan. Mengetahui batasan seseorang dan mampu melepaskan dan menyerah, ini adalah kriteria nomor 1 untuk berkeliaran di dunia. Mundur, gelombang serigala sangat besar, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu. Kembali ke desa dan rencanakan pertahanan kita. Meskipun para tetua klan belum menyadari identitas likan petir, mereka semua memiliki pikiran mundur. Tetapi pada saat ini, likan petir menggeram, membuka mulutnya yang besar. Taring serigalanya tajam seperti belati, dan di antaranya, benjolan hitam muncul entah dari mana, membentuk bola hitam dalam sekejap. Bang! Bola hitam itu melesat keluar, menggambar lintasan hitam melengkung di udara dan menabrak tanah. Itu meleset. Serigala mahkota guntur ini sudah selesai, tujuannya bertujuan menyebalkan. Ketua klan berteriak tentangnya, tapi Fang Yuan terbang lebih cepat. Bam! Bola hitam kabut meledak dan di bawah dampak kuat itu, kabut hitam menyebar kemana-mana. Kecepatannya lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Dalam waktu singkat itu mencakup lebih dari 100 li, 1 li sama dengan 500 meter jari-jari. Ini adalah gua asap serigala peringkat 4. Hati Fang Yuan tenggelam, dia telah membuat respons paling logis pada saat pertama. Tetapi asap serigala hitam menyebar terlalu cepat, benar-benar menyelimutinya. Sekaligus, dia merasa seperti sedang berdiri di tengah langit malam, tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Di mana-mana asap tebal, membuat sulit bernafas, dan sangat tidak nyaman. Tapi untungnya dia memiliki gus sayap guntur, jadi selama dia terbang, dia bisa keluar dari jangkauan asap serigala. Krak! Pada saat berikutnya, sambaran petir menyambar, membelah asap hitam tebal itu seperti ular guntur atau naga yang mengamuk, menempuh lebih dari 100 li dan terus menyerang kepala Fang Yuan. Likan petir menyerang. Petirnya sangat cepat sehingga orang hampir tidak bisa bereaksi. Tetapi pada saat yang genting ini, naluri pertempuran Fang Yuan melampaui kecepatan pikirannya, bereaksi terlebih dahulu. Gu perisai guntur. Gu kanopi langit. Perisai petir bundar muncul di depan Fang Yuan, dan di tubuhnya baju besi putih muncul juga.
Petir mengamuk bersinar pada kecerahan yang menusuk mata seperti naga surgawi meraung, serudukan ke perisai petir. Perisai itu bertahan kurang dari sedetik sebelum pecah di bawah kekuatan kuat petir. Petir mendarat di Fang Yuan. Pada saat itu, meskipun dia sudah menutup matanya, dia masih merasakan cahaya menembus pupilnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerangnya, menyebabkan dia jatuh. Dia hampir pingsan ketika arus listrik bergerak melumpuhkan otot-ototnya, hampir membuatnya lupa bernapas. Plop, dia mendarat di tanah. Dia akhirnya hanya berhasil mendapatkan kembali kesadaran setelah rasa sakit yang hebat melewatinya seperti gelombang. Dia menahan rasa sakit dan mati rasa yang intens dan berusaha bangkit. Gu perisai guntur sudah mati, sedangkan gu sayap guntur dipukul dan nyaris tidak bertahan hidup, tidak mungkin digunakan lagi. Gu kanopi langit juga terluka parah, tampak agak putus asa. Bagaimanapun, ia terkena arus listrik yang kuat. Serangan likan petir memancarkan kekuatan penuh cacing gu peringkat 4. Semakin banyak cacing gu berkembang, semakin besar perbedaan antar ranah. Untuk serangan cacing gu peringkat 4, setidaknya 2 gu peringkat 3 akan diperlukan untuk bertahan melawannya. Namun, gu perisai petir mati karena pertempuran sebelumnya telah menyebabkannya menderita banyak cedera. Tidak disangka likan petir ini sangat mengagumiku. Fang Yuan tertawa pahit mengamati sekeliling. Lingkungannya gelap penuh asap tebal, Fang Yuan tidak dapat menentukan arah. Hati-hati, serigala mahkota guntur itu menjadi lebih kecil, sekarang sekecil serigala petir normal dan bersembunyi di antara gerombolan. Seorang tetua klan berteriak pada saat ini dari asap. Fang Yuan mendengarnya dan irisnya menyusut. Likan petir ini terlalu licik dan sangat menyeramkan. Mungkin ingin menghilangkan semua Master Gu ini, dan ketika menyerang Fang Yuan, itu menunjukkan bahwa itu tidak ingin membiarkan satu pun dari mereka pergi. Lingkungan dengan cepat bersinar dengan mata serigala yang tak terhitung jumlahnya. Suara geraman mereka dan suara angin dari paket serigala berlarian semua terdengar oleh Fang Yuan. Di bawah lingkungan yang gelap seperti itu, visi Master Gu sangat terhalang. Tetapi paket serigala tidak terpengaruh, karena mereka sudah menyerah pada bau dan mendapatkan penglihatan yang bagus. Aku harus keluar dari sini dengan cepat. Siapa yang tahu jika aku akan menemui likan petir itu? Bahkan jika aku tidak memenuhinya sekarang, hanya dikelilingi oleh paket serigala ketika aku hanya memiliki 40% esensi purba, itu tidak cukup untuk mempertahankan pengeluaran aku. Fang Yuan dengan cepat mempertimbangkan dalam hatinya, lalu dia mengaktifkan rumput kuping komunikasi bumi. Lebih dari 10 akar tumbuh dari telinganya dan menjulur keluar. Banyak suara terdengar. Ada tangisan serigala, suara pertempuran, geraman panik tetua klan dan tangisan serigala petir ketika sedang sekarat. Terlalu membingungkan. Rentang rumput kuping komunikasi bumi sangat besar, tetapi tidak bisa membedakan detail kecil. Fang Yuan mengerutkan kening, hanya mendengarkan arah dengan lebih sedikit suara. Tetapi dengan cepat dia menemukan sekawanan lebih dari 100 serigala. Serigala kilat lari dari asap hitam, masing-masing ganas seperti biasanya. Fang Yuan memanggil lipan emas gergaji dan mengaktifkan gu kanopi langit. Mata gergaji berputar keras dan lipan itu seperti pedang besar, memotong asap hitam dan mendarat di tubuh serigala, menyebabkan hujan darah dan tulang. Fang Yuan menyerang seperti perahu yang mencoba mendayung ke atas, menghilangkan rintangannya. Banyak serigala petir mati di bawah lipan emas gergaji. Tapi kemudian yang kedua, ketiga, mereka terus menyerangnya. Likan petir ini terlalu menyeramkan dan jahat, sebenarnya membuat serigala petir mengelilingi kita dari belakang. Fang Yuan telah bergerak ke satu arah, dan setelah terburu-buru, dia menyadari kebenaran sekaligus setelah dia terus menemui serigala petir. Dia berjuang saat dia mundur. Setelah beberapa saat, dia bermandikan darah. Tekanannya terlalu besar, sekelilingnya tertutup kegelapan, dia tidak dapat melihat apapun. Paket serigala bergegas masuk dari segala arah, dan sulit baginya untuk menghadapinya sendirian. Gu Yuebo, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, pemimpin klan Bai berkata dari dalam asap gelap. Baiklah, mari kita bekerja sama dan keluar dari ini dulu. Gu Yuebo berteriak dengan cepat menjawab. Ini adalah keadaan yang dipaksakan dari situasi. Hanya melalui kerjasama mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, dengan bertarung sendirian, mereka akan segera mengeluarkan semua esensi purba mereka pada serigala petir dan diubah menjadi makanan. Itu pasti akhir yang buruk. Melolong. Persetan. Pada saat berikutnya, dengan lolongan serigala, ledakan kuat terdengar dan dua pemimpin klan berteriak. Tetua klan tidak lagi dapat mengatur kendali situasi. Jelas, likan petir keluar dan melakukan serangan menyelinap. Bagaimanapun, ia memiliki kecerdasan seorang pria dewasa. Setelah itu menyerang, itu bisa mengganggu rencana pemimpin dua klan dan merusak aliran perlawanan tetua klan. Tanpa dua pemimpin klan untuk menekan adegan, bagaimana bisa para tetua klan bekerja dengan tulus bersama? Ini adalah pertanyaan besar. Aku tidak bisa melanjutkan.
Pengeluaran esensi purba aku terlalu tinggi, aku perlu meminjam kekuatan dari orang lain. Setelah membunuh sebentar, Fang Yuan merasa kelelahan. Dia memiliki kekuatan 2 babi hutan, tetapi sekarang dia merasa sangat sakit. Esensi purbanya tidak lagi cukup. Dia memiliki luka di sekujur tubuhnya, sehingga dia terpaksa berhenti menggunakan Gu Kanopi Langit. Tubuh Lipan Emas gergaji redup, mata gergajinya sudah dalam kondisi buruk. Dalam waktu singkat itu telah membunuh hingga 1000 serigala, dan dalam jumlah itu ada serigala petir yang berani juga. Beberapa dari mereka lebih keras dari baja karena mereka memiliki Gu tipe pertahanan. Lipan emas gergaji tidak kebal, dan tanpa mata gergaji, kekuatan serangannya akan sangat berkurang, dengan cepat menjadi tidak berguna. Fang Yuan tidak memperpanjang pertempuran, dia dengan cepat bergerak saat dia bertarung. Dia mengandalkan rumput kuping komunikasi bumi untuk menganalisis situasi. Begitu dia mendengar langkah kaki serigala yang gila, dia akan mengubah arah dan mencoba menghindarinya. Serigala kilat gila adalah 1000 raja binatang, dia tidak bisa melawannya sendirian. Begitu dia ditarik ke medan pertempuran, dia akan jatuh ke dalam pengepungan, dan itu akan menjadi jalan buntu. Aku tidak puas. Dari asap tebal, seorang tetua klan menangis saat suaranya berakhir. Dari asap hitam, paket serigala menyerang, dan banyak tetua klan mati oleh mulut serigala, menggeram dalam ketidakberdayaan dan kemarahan. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama. Fang Yuan merasakan aura kematian, tapi dia masih tenang, semakin berbahaya, semakin tenang pikirannya. Hatinya tidak goyah sama sekali. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berada dalam situasi yang lebih buruk. Situasi saat ini masih tidak seburuk itu. Dengan 2 pemimpin klan melawan Likan Petir, Fang Yuan masih punya kesempatan. Oh, pertarungan terdengar di depan. Fang Yuan mendengar suara dan mengubah arahnya. Dia berada di batasnya, jadi tidak peduli apakah itu klan Gu Yue atau Master Klan Bai, mereka berguna baginya. Bunuh! 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 Jauh dari sana, dia mendengar Master Gu berteriak berjuang tanpa henti. Fang Yuan berlari kencang dan tiba-tiba berhenti. Bai Ningbing.